Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam zona berkat Tuhan. Baiklah, pada pagi hari yang indah ini layaklah Tuhan kita tinggikan, layaklah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab berkat-Nya melimpah dalam hidup kita. Baiklah, kita akan mulai mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Biarlah pada pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu melalui pujian kami. Dan setiap kami mempersiapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur untuk menerima berkat-Mu, berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, melayakkan kami di hadapan-Mu, agar setiap kami layak memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami, lebih dalam mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap beribadah kepada Tuhan, bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita pujikan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Terimalah Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih, haleluya, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah nyanyian pembuka kami, membimbing kami kepada renungan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan berbicara di ruang online kami ini, menyampaikan isi hati-Mu, menuntun kami, bahkan memberkati kami. Amin. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita baca dulu beberapa teks atau ayat dari kitab Matius dan Markus tentang riwayat ringkas pemanggilan beberapa orang yang menjadi murid Yesus Kristus. Mari kita buka Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus
dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan atau nelayan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Riwayat yang kedua, lanjutannya 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ya, kita sudah dapat dua riwayat pendek. Kita lanjutkan Markus pasal 2 ayat 14, Bapak Ibu. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus. Lewi ini yang juga nama lainnya adalah Matius. Anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi atau Matius tadi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Sampai di sana dulu bacaan kita, Bapak Ibu. Setidaknya kita dapat riwayat pemanggilan 5 orang yang menjadi murid Yesus di sana. Ya, sejatinya tadi saya menyiapkan renungan yang lain untuk Jumat subuh ini, tetapi kemarin siang saya tergelitik oleh status adik saya, Ibu Aryani Tri Rastari dari kota Adelaide, Australia, yang dulu juga kalau Bapak Ibu ada di sini ingat, dia juga ikut menjadi narasumber School of Healing kita. Nah, ditulis dia di Facebook kemarin itu, God doesn't call the qualified, but God qualifies the called. Jadi kira-kira bahasa Indonesia, Allah tidak memanggil orang yang sudah serba mampu, tetapi Allah memampukan orang yang dipanggilnya. Dan saya percaya kabar baik buat kita, karena kita pun banyak ketidakmampuan kita, tetapi kita percaya, believe, God qualifies the called. Allah memberdayakan, memampukan, memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya. Bapak Ibu, tergelitik saya, kenapa ya pada waktu Yesus memilih murid-muridnya, yang dipilih itu kan nelayan tadi ya, nelayan. 4 orang tadi, yang pertama itu nelayan, yang terakhir itu Lewi, pemungut cukai. Kenapa tidak ada yang dipanggil itu dari ahli Taurat lah, orang Farisi lah, para rabi-rabi yang ada pada masa itu, dari kalangan imam mungkin, atau dari kalangan orang aktivis yang bersuara kenabian dan lain-lain sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa alasan Yesus memanggil murid-muridnya ini dari kalangan kaum, tanda kutip, kaum awam, pastilah punya pertimbangan, walau sepenuhnya mungkin kedalaman alasan itu tidaklah dapat saya ungkap sejelas-jelasnya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, ketimbang melihat kemampuan yang ada pada seseorang, Tuhan kita lebih melihat hati. Itu entry point saya. Tuhan itu melihat hati. Jadi kalau dia jatuh pilihan kepada pemungut cukai, jatuh pilihan kepada nelayan, bukan karena ada kemampuan hebat pada mereka, katakanlah berkhotbah, melakukan suatu ceramah, melakukan suatu perdebatan teologi, melakukan banyak hal, bukan. Mereka juga orang-orang biasa. Tapi Tuhan melihat hati mereka. Kita lihat dulu satu ayat tentang Tuhan melihat hati ini dari 1 Samuel pasal 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Nabi Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, atau penampilan gitu ya,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Melihat kedalaman hati kita. Bersama dengan rombongan di masa lalu, para nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang marginal lainnya, marilah kita juga didapati Tuhan, hati kita memiliki hasrat yang mendalam. Kerinduan pada dasar hati kita adalah untuk mengejar kebenaran, untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, untuk taat kepada Dia. Saya percaya kalau itulah isi hati kita, tidak bengkok-bengkok, tidak mencela-mencela gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang sifatnya bersifat egosentris, demi untungku, demi sesuatu padaku. Bukan demi itu, tapi demi kebenaran, demi pengabdian, demi nama Tuhan ditinggikan. Saya percaya kita pun sama dengan mereka akan dipilih oleh Tuhan. Dan setelah dipilih, saya percaya kita pun akan diberdayakan, dimampukan, diperlengkapi, dibuat bisa. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat memang pemungut cukai ya, kalau kita baca teks-teks Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, terlihat mereka di situ, saudaraku, banyak kali perilakunya itu tidak sesuai standar kebenaran. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang dari Samaria, jadi diskriminasi. Mereka tidak mau melayani orang-orang yang katakanlah mempunyai marginal gitu ya, seperti perempuan pendarahan, pemungut cukai, orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat. Mereka skip, mereka hindari. Berarti kita dapat tebak isi hati mereka itu. Ada ketidakberesan, sekalipun mereka mungkin berkecimpung sehari-hari di dalam apa yang kita kenal dengan istilah dunia pelayanan. Bahkan kalau kita lihat topnya itu nanti, mereka kan giat membicarakan tentang Mesias, menanti-nantikan Mesias. Dan Mesias itu sudah datang di depan mereka, sudah memperagakan hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan biasa, yang Nikodemus bilang itu tidak bisa dilakukan kalau dia itu tidak diurapi Tuhan dari sorga. Mereka sudah melihat itu. Orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan matanya, orang pendarahan berhenti pendarahannya, 5 roti 2 ikan mengenyangkan ribuan orang, dan banyak lagi yang lain. Tapi mereka matanya terbuka, hatinya tertutup, saudaraku, untuk mengakui kebenaran itu. Bahkan puncaknya nanti mereka lah yang menjadi semacam apa ya, influencer atau negatifnya provokator yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Hatinya tidak beres. Tuhan melihat hati kita, saudaraku. Siapapun kita yang mendengarkan renungan ini, apapun profesi kita, mungkin kita bukan kaum rohaniawan, tapi hati kita benar, Tuhan pakai kita. Tuhan pasti pakai kita, saudaraku. Tuhan sedang mencari orang-orang di akhir zaman ini, membidik. Barangkali Dia menemukan di antara kita, dan itulah harapan saya. Orang-orang bersungguh hati terhadap Dia. Mari kita buka dulu ayat yang sering saya gemakan sejak akhir tahun lalu, dari kitab 2 Tawarik, pasal 16 ayat 9, saudaraku. Ayat 9 bagian A-nya saja yang menjadi konsentrasi kita. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Letaknya hati, bukan mencari orang yang multi talenta, multi language, bilingual atau trilingual, bisa ini bisa itu. Bukan, itu semua memang baik bagi pelayanan, bagi agenda pekerjaan Tuhan. Tapi yang terlebih dilihat oleh Tuhan, hati kita, bersungguh hati terhadap Dia, artinya tulus mau mengabdi kepada Dia, mau menggunakan hidupnya bagi kemuliaan namanya, menyadari bahwa aku telah ditebus dari dosaku, diluputkan dari api neraka yang akan datang. Ini semua merupakan hal yang patut saya syukuri. Dan kalau Tuhan memanggil aku untuk pekerjaan tertentu, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Itu hati yang benar, saudaraku. Jadi lagi-lagi, saudaraku, God qualifies
the call, kalau hati kita benar, kita dipanggil, maka pasti Tuhan memampukan kita. Boleh dibilang kebisaan atau kemampuan itu adalah pelengkap di dalam panggilan menjadi hamba Tuhan, panggilan menjadi alat Tuhan. Hamba Tuhan kan tidak harus pendeta. Kita semua adalah hamba Tuhan yang mendengarkan ini. Anda semua adalah hamba Tuhan. Jadi perlengkapan kita pertama hati. Perlengkapan apa namanya, tambahan itu mengelilingi kita adalah kemampuan-kemampuan tadi. Pun kalau kita tidak mampu dalam banyak hal, bukan kita sendiri di dalam pelayanan. Ada orang lain. Saya tidak mampu bagian itu, orang lain mengisi kekurangan saya. Orang lain tidak bisa di bidang itu, saya mengisi kekurangannya. Toh kan pelayanan bukan superhero. Pelayanan adalah super tim, Bapak Ibu. Nggak usah takut. Kalau itu Anda hatinya benar, jangan ragu-ragu masuk dalam pelayanan. Tahun ini agenda kita AFIA adalah, tema besarnya adalah missionary leader. Tidak semua leader dalam jenjang kepemimpinan atau struktur organisasi, tapi kita leader di dunia ini, leading the world dengan cara hati kita benar, melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Melalui kita, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada banyak orang. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang kehilangan pegangan, banyak orang merasa putus asa dengan gerakan zaman ini. Tindasan daripada persoalan demi persoalan. Saya percaya kabar baik dibentangkan oleh kita sekalian, itu akan disambut banyak orang, asalkan hati kita benar di hadapan Tuhan. Demikian renungan kita hari ini, bahwa Tuhan memanggil orang yang hatinya benar, dan Dia pasti memperlengkapi orang itu, bahkan memperlengkapi dengan tim yang lain untuk melakukan agenda kerja Allah di akhir zaman ini. Semoga GB AFIA ada di dalam gerakan ini. Dalam nama Yesus kita percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sekalian yang mendengarkan ini, berbagai profesi, berbagai usia kerohanian kami, ada yang sudah lama bertobat, ada yang baru-baru akhir-akhir ini bertobat. Bukan kebisaan kami yang akan Tuhan pakai. Tuhan mencari orang yang hatinya benar, mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, dan itulah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dia bahkan tidak ragu-ragu memanggil orang-orang yang dari background nelayan, dari pemungut cukai, bahkan dari orang-orang bergerak di dalam kaum perjuangan zelotis, yaitu Simon orang zelot maupun orang lain yang juga dipakai di situ, yaitu Tuhan Yudas juga ada orang zelot itu. Dipanggil Tuhan juga orang-orang berkecimpung dalam dunia pergerakan sosial. Tidak semua kaum agama masuk dalam circle Tuhan Yesus waktu itu. Memang kemudian Dia juga memilih Saulus yang ahli teologi, rabi, tetapi pada tahap awal yang dicarinya, dipilihnya justru dari orang-orang yang sederhana. Kami pun adalah rombongan orang-orang sederhana itu, Tuhan. Kami mau hati kami untuk-Mu. Kami mau hati kami akan Tuhan pakai menjadi sandaran dan alas di mana Tuhan akan berkarya. Kami percaya Engkau memanggil kami, dan kami percaya juga Engkau memampukan para nelayan itu menjungkir balikkan dunia pada zamannya. Engkau juga pakai kami untuk bersinar di tengah dunia ini, sekalipun kami adalah orang-orang sederhana. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Berkatilah gereja kami GB AFIA Mandarin dengan semua chapter pelayanannya, dengan semua kategori pelayanannya. Tuhan berkati kami semua, hamba-hamba Tuhan dan semua pengurus dan seluruh jemaat dan simpatisan, bahkan berkati semua fans daripada Zoom ini. Tuhan berkati Tuhan yang ada di YouTube ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau melawat setiap kami masuk dalam gerakan pergerakan daripada panggilan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan tutup renungan pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, bukalah hatimu. Jadikan hatimu bejana yang menampung berkat Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga. Anugerahnya yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal, monogenes, Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memanggil kita, Tuhan memperlengkapi kita demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Salam.